Oke, good morning ya. Ini orderan hari ini yang akan segera kita proses ya. Jadi terima kasih untuk Pak Didit Ibnu Pratama ya di Jembatan Rahayu Potoyudan Jepara. Terima kasih untuk Pak Embayu Ramadan Hanif, Jalan Naskah Nangka RT 12 ya, Kelurahan Sukarami, Palembang. Ya, ini yang mau kita kirim dan ada yang mau datang pasang ya. Yang mau datang pasang itu HIR 2 ya, HIR 2. Rekomendasi tetap Kri, kenapa? Karena dia full adjustable ya, on the spot. Yang penting adalah kalau proyektor itu HIR 2 itu mobilnya biasanya dipakai di Toyota Yaris, Yaris tipe tertentu, Honda Mobilio RS, Toyota Vios, Mobilio RS ya, Pajero Exit yang bukan tipe Dakar, Pajero Toyota Fortuner non VRZ, non SRZ ya, jadi tipe G. Itu proyektor proyektor halogen bisa jauh dekat. Nah, itu pakainya adalah HIR 2. Hati-hati, banyak yang tidak mempunyai stok HIR 2, jadi mereka mengakali ya. Saya ngomong begini apa adanya, to the point. Biasanya yang mengakali ini kalau Anda datang ke bengkel toko aksesoris ya, ke toko aksesoris, mereka yang orangnya tahu terima beres, yang penting asal nyala aja. Nah, itu hati-hati ya. Nah, jadi HIR 2 ini ciri-cirinya adalah kaki ininya gede. Sebenarnya dia saudaraan sama 9006, 9005 ya, HB3, HB4. Tapi ada beda di kaki tengah ini ya. Kalau HB3 kalau dilihat dari belakang ke kiri, kalau HB4 ke kanan. Ya namanya juga 4. 4 kan lebih kanan dibandingkan 3. Ya, jadi pabrikan mobil udah memikirkan kenapa bisa ada HB3, HB4. Nah, 9012 HIR 2. Nah, dia bikinnya di tengah kaki ininya ya. Jadi makanya besar. Memang ngakalin gitu bisa, cuman nggak presisi ya. Kita menggunakan bohlam aslinya HIR 2 ya. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede ya. Levelnya dia memang cuma di 30 watt, tidak bisa 40 watt. Versi 2021 3100 lux. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Syarat ketiga adjustable ya. Adjustable jempol saya agak susah ya. Adjustable bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau Anda ini pasang kabelnya di bawah, Anda bisa diputar kabelnya ke atas tuh ya. Jadi ini full adjustable 360 derajat, bisa tarik maju dan mundur ya. Ininya bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya. Syarat keempat serviceable terpenuhi. Sebagai syarat bonus kelima, bayangan gelapnya kecil. Iya, bayangan gelapnya kecil karena LED-nya ada lensanya. Keenam, tidak storing. Iya, tidak storing, saya jamin tidak storing ya. Selalu saya ulang-ulang 6 syarat itu. Dan syarat ketujuh mau saya tambahkan adalah soal pendinginan ya. Saya buka pelan-pelan, tapi saya sedang menguji klinis juga, jadi harus ada uji bukti ya. Jadi saya buka pelan-pelan, jadi sampai nanti syarat ketujuh terpenuhi. Jadi banyak LED di pasaran ya, banyak LED di pasaran nih. Kenapa ngedrop? Ini tidak ngedrop ya, karena dia di dalam LED, di dalam LED-nya itu ada sensor. Kalau dia panas, dia turun wattnya. Dia panas, dia turun. Sedangkan ini LED dipasang di ruangan mesin. Kadang-kadang yang ada tutupnya, headlampnya ada tutupnya. Sama aja Anda masang LED di ruangan tertutup yang aslinya pasti panas. Nggak mungkin tidak panas. Ruangan mesin 90 derajat.
apalagi kalau macet. Jadi sudah pasti panas. Indonesia negara tropis lagi. Ya, tidak ada musim salju di Indonesia. Adanya musim hujan dan musim panas. Musim hujan pun tidak tiap hari hujan. Suhu udara pas musim hujan pun ya 32 ya, apa 33 ini di Jakarta ya. Saya di Jakarta. Mungkin kalau Anda yang tinggal di dataran tinggi ya itu yang suhu udaranya agak rendah ya lain cerita. Tapi kebanyakan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, Bandung ya mungkin agak adem lah ya. Tapi kalau kita ngomong saya di Jakarta, tinggalnya di Grogol, Jelambar Selatan 17, itu cenderung panas ya. Musim hujan pun cenderung panas. Nah, panas itu merugikan, makanya pendinginan ini penting. Kipas, heatsink, double cooper PCB ya. Kadang-kadang ada LED yang kipasnya mungil, mini ya, heatsink yang nggak ada. Nah, itu pendinginannya bagaimana? Nah, makanya LED tersebut ngedrop ya. Ngedrop dengan cara menurunkan wattnya. Menurunkan wattnya, awalnya gede 60 watt. Seiring dinyalakan dia turun sampai 35 watt. Ada LED yang 40 watt diukur pada awal, dipakai sisa 20 watt. Saya nggak menyebut merek ya, karena ada orang yang suka tersinggung. Nanti saya dikira menjelek-jelekan padahal saya juga jual ya. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Buat Anda yang percaya ya Anda silakan amini, kalau nggak percaya ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena kita namanya mereview, nggak semua orang yakin, nggak semua orang percaya. Sama seperti saya misalnya food blogger, saya mereview makanan, woi ini enak, ini itu enak, pas giliran Anda beli kan belum tentu cocok dengan selera mulut Anda. Ya sama, seperti ini pun juga begitu gitu ya. Jadi banyak LED di pasaran yang watt awalnya gede, dia turun, pasti turun. Kenapa? Karena panas. LED ini panas Pak ya, panasnya tapi bukan untuk, jadi maksud panasnya bukan dipancarkan, tapi panasnya di bodinya dia ya. Anda nyala sebentar ini panas, makanya kita lagi menyiapkan bukti, nanti kita pakai thermal cam ya, panasnya itu di mana sih mengumpulnya gitu. Jadi harus dikipas itu, meniup itu panasnya, jadi supaya buang. Nah, banyak LED di pasaran itu kalau panas ngedrop, jadi wattnya turun karena dia ada sensor. Jadi untuk awal-awalnya doang terang, wattnya gede, tapi setelah nyala 5 menit dia pasti turun. Kenapa? Karena udah pasti panas, nggak mungkin nggak panas gitu ya di ruangan mesin kok. Nggak ada ruangan mesin dingin gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau Anda yang dipakainya headlampnya ditutup, contohnya mobil yang ditutup ya, seperti Mobilio RS ditutup, seperti Toyota Rush Terios ada tutupnya, seperti Wuling juga ada tutupnya ya. Apalagi ada tutup-tutupnya begitu, jadi LED di dalam headlamp, jadi namanya itu dibekap istilahnya. Nah, itu udah pasti ngedrop. Nah, LED ini tidak bakal ngedrop, dia 30 watt, dia tetap 30 watt. Tapi bagaimana dia cara meresponnya kalau istilahnya udah overheat ya. Kalau LED Cree ini dia meresponnya dengan flicker. Jadi kalau buat Anda yang sudah beli LED ini, kalau flicker gampang caranya, Anda matikan lampunya. Anda matikan lampunya, Anda mobilnya jalan, mestinya dia normal. Biasanya flicker terjadi pada saat macet total. Macet total orangnya tidak mematikan lampu. Jadi misalnya macet stuck, lampu seharusnya dimatikan. Itu cara pakai yang benar. Kenapa? Satu, Anda macet total tidak perlu menyalakan lampu. Paling Anda nyalakan lampu senja. Makanya mobil itu ada dua lampunya, lampu kecil, lampu gede. Jadi kalau macet saran saya matikan lampu senja, matikan lampu besar, lampu senja saja. Karena Anda tidak butuh pada saat macet, karena mobil Anda diam. Kedua, memperpanjang umur LED, memperpanjang umur kipas. Jadi lebih baik matikan karena Anda tidak pakai. Kalau jalan nyalakan lagi. Kenapa bisa saya bilang memperpendek umur pakai? Karena ruangan mesin itu kalau macet panas. Kalau jalan, panas dari ruangan mesin itu pergi kan, ketiup angin
ya. Jadi si kipas ini bergerak meniup angin dingin. Sedangkan kalau macet di ruangan mesin panas, si kipasnya juga meniup. Jadi yang ditiup adalah angin panas. Nah, makanya banyak LED dengan cara dia menurunkan wattnya. Kalau ini dia tidak bakal menurunkan wattnya, tapi dia akan memberikan Anda tanda flicker. Ya, seperti itu. Jadi ini karakternya. Makanya saya sedang mencari bukti berbagai macam LED, bagaimana respon dia terhadap panas. Ya, makanya itu nanti akan jadi syarat ketujuh. Ya, jadi kita nggak asal ngomong, kita nggak asal bikin bukti. Kita akan coba ya, semua LED yang saya jual, kita akan coba nyalakan mungkin nanti di suhu ekstrim. Jadi 80 derajat atau 70 derajat di ruangan ya. Tentu ngujinya pakai oven. Kita nyalakan, kita tes nyala, bagaimana dia meresponnya sambil diukur menggunakan wattmeter. Turunnya berapa wattnya, ngedropnya berapa gitu ya, sambil kita uji thermal pakai kamera mungkin ya, thermal cam. Jadi thermal cam atau FLIR cam sama seperti Anda kalau ke mall zaman sekarang, mall yang kayak ke Grand Indonesia atau ke Soho ya, atau Anda ke gedung perkantoran, itu ada kamera kan. Terus ada layar monitor, dilihat muka Anda merah, di bagian kuping Anda agak biru atau agak hijau, atau di bagian tangan Anda dibeginikan, oh ini yang merah suhunya tinggi gitu ya, FLIR cam ya namanya ya. Nah, kita akan lihat di mana sih dia titik pusat panasnya dan bagaimana cara pembuangan panasnya, seperti itu ya. Jadi syarat ketujuh sedang kita siapkan. Kita juga menyiapkan syarat, 6 syarat yang sudah berlaku itu juga bukan yang asal ngomong ya. Lama kita membuktikannya. Seperti yang terakhir adalah tidak storing terhadap radio ya, kita buktikan ada kok videonya ya. Ada radio, kita buktikan tidak mengganggu radio ini ya. Jadi ini saya sedang menunggu customer datang. Jadi ini untuk HIR 2 ya, saya mereview untuk mobil Toyota Yaris, Mobilio RS, Honda Brio RS, Toyota Vios, Pajero yang bukan Dakar, Fortuner non VRZ ya, HIR 2 9012. Jadi ini bolam original 9012, langsung colok. Kalau begini nggak nyala ya dibalik, driverless. Jadi Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin driver. Kabel ini sudah dirajut ya, tahan tarik. Jadi bukan isolator biasa ya. Jadi ini kita tunggu akan datang. Nah, ini juga sama ya untuk Innova, Grand New Innova 2015 H4 Tri XHP 50. H4 high dan low ya. Semalam ada orang WA saya, dia ngotot karena LED-nya dia nggak ada payung, jadi efeknya silau. Dia memaksa LED-nya dia suruh saya bikinin payung. Saya nggak bisa bikinin payung. Jadi kalau Anda mau bagus outputnya, ada cut off-nya, Anda belilah LED yang pasti-pasti saja, yang ada payung. Anda perhatikan anatominya sama seperti halogen, payungnya ini ya. LED H4 pasti perlu payung ya. Kalau nggak ada payungnya pasti nggak ada cut off. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Nah, makanya LED ini perlu ada payung supaya ada cut off. LED yang ada payungnya saja cut off-nya masih kurang begitu bagus kadang-kadang. Apalagi LED yang tidak ada payungnya. Apa sih payung? Jadi di halogen itu ada payung, bro. Anda intip aja sendiri halogen mobil Anda yang tipe H4. Jadi H4 ini sebenarnya agak sensitif. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 fokus. Satu reflektor lampu mempunyai 2 fokus. Tapi kalau lampu kayak HIR 2, H11, fokusnya cuma 1 titik fokusnya. Sedangkan kalau H4 fokusnya itu ada 2. Fokusnya untuk lampu dekat dan lampu jauh. Kadang-kadang ada LED lampu dekatnya fokusnya bagus, tapi lampu jauhnya buyar. Sering saya terima WA begitu, Pak. Low beamnya bagus, tapi cut off-nya lumayan lah kata dia. Tapi high beamnya hancur, Pak. Saya nggak kelihatan apa-apa. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga yang low beamnya jelek,
high beamnya bagus. Oke, kita skip dulu, kelihatannya ada yang datang. Saya lanjut ya, ternyata saya baru selesai pasang untuk mobil Pajero ya. Pajero Exit yang pertama Gen 1 Exit menggunakan H11 ya. Bawaannya adalah dia menggunakan proyektor halogen. Oke, sampai mana ya tadi H4? Jadi H4 itu mempunyai 2 fokus. Banyak orang bilang, "Pak, low beam saya bagus, high beam saya jelek. Nggak kelihatan apa-apa." Pak, ada yang bilang waktu high beam malah bagus, low beamnya nggak bagus. Nah itu kenapa? Karena bolam H4 itu punya 2 fokus. Ada 2 fokusnya. Nah jadi agak sulit ya sebenarnya ya untuk benar-benar menyerupai halogen gitu ya. Nah makanya bohlam ini ya harus dibikin replika benar-benar halogen karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi benar-benar harus menyerupai halogen, terutama dari cut off-nya ya, payungnya gitu ya. Banyak orang menulis deskripsi dengan kata-kata indah ya. Menulis deskripsi dengan kata-kata indah di online shop. Ya, wattnya ditulis sebesar-besarnya, lumensnya ditulis sebesar-besarnya, spesifikasinya sebesar-besarnya, padahal kenyataannya barangnya tidak sesuai ya. Jadi kalau ini watt dan luxnya levelnya memang di 30 watt, maksimum 3100 lux, stabil ya, tidak ngedrop. Dia tidak bakal ngedrop tipe ini. Dia jika overheat dia akan mengedipkan diri gitu ya. Jadi makanya saya sedang mencari bukti untuk syarat ke-7 ya. LED lain bagaimana cara menangani overheatnya gitu ya. Jadi bukannya hanya sekedar panasnya aja kita ukur, enggak, karena kita harus ada bukti ya. Syarat ke-4 adalah serviceable, ini bisa diservis. Syarat ke-5 bayangan gelapnya kecil, oke. Syarat ke-6 tidak storing, saya jamin tidak storing gitu ya. Ini untuk customer saya, Grand New Kijang Innova 2015, saya sedang menunggu ya. Kalau tadi saya barusan selesai masang Pajero ya, kita review juga deh H11 ya, Pajero. Sudah saya pasang, kebetulan ini adalah H11 di order untuk Innova Reborn tipe G ya. Jadi low beamnya menggunakan H11. Nah, pemasangan H11 ini gampang sekali ya. Untuk di Pajero Dakar karena dia proyektor, Anda tinggal vertikal aja. Ya, garis belakangnya harus vertikal, tegak lurus ke bawah, dorong maju. Udah, seperti itu devalut. Semua tinggal PNP, tinggal colok. Tidak ada yang perlu diutak-atik gitu ya. Tidak ada yang perlu kabel-kabel dipotong, diikat-ikat menggunakan kabel tis, nggak perlu. Apalagi mobil itu diesel ya, Innova diesel, Reborn diesel, Pajero diesel, itu pasti mobil diesel walaupun sudah canggih zaman sekarang, sudah injection, udah common rail, udah turbo segala macam, tapi kan namanya mobil diesel pasti getarannya lebih ya. Nah, kebanyakan kalau lampu sudah dipasang begini, kabelnya ini pasti tinggal colok ke soket. Nah, kalau ada driver, ada kotaknya, Anda harus ngikat dengan kabel tis. Itu kotaknya pasti diikat ke bagian kabel-kabel di sekitar lampu tersebut. Nah, lebih rentan terhadap goyangan ya, karena getarannya gede. Apalagi dia kan ada kotak. Ada kotak itu pasti ada massa. Ada momen, ada goyangan, dia akan makin goyang-goyang gitu ya. Jadi ada bandul, Anda goyangin, dengan yang tidak pakai bandul, benang doang, Anda goyangin, dia akan segera berhenti. Jadi ini kalau walaupun goyang, karena dia tidak punya massa, ya dia akan segera berhenti gitu ya. Tapi kalau ada massa, seperti ada benang, ada bandul, Anda goyangin, dia akan goyang terus. Ya, goyang terus itu efeknya apa? Kalah di sini nih. Ya, kalah di sini. Ya, kalah di sambungan-sambungan. Ketarik, apalagi ruangan mesinnya panas ya. Ruangan mesin panas, dia tidak dirajut oleh nilon, jadi isolator biasa itu akan tambah lentur, tambah cepet getas segala macam ya. Ini saya ngomong begini berdasarkan pengalaman gitu ya. Mungkin buat Anda orang-orang yang baru yang tidak paham ya nggak tahu, tapi kalau kita orang lapangan, orang yang sering bongkar, sering yang ganti,
Banyak masalah juga, Pak, LED saya goyang-goyang kok mati, Pak, jalan rusak mati, tapi saya goyang-goyang lagi nyala. Nah, itu di sini kalah. Ya. LED ini panas, Bro. Panas, Bro, ininya. Ini panas, ini panas. Ya. Kebanyakan kalah, Bro, di sini, ya. Kabel ini juga penting dalamnya, harus gede, tembaganya harus murni, ya. Silver atau tembaga di coating silver, ya. Supaya kenapa? Ini 30 watt, 30 watt jadi kira-kira 3 ampere. 3 ampere lah kira-kira. 3 ampere itu harus AWG berapa? Itu ada standarisasinya, gitu ya. Banyak LED yang 60 watt tapi kabelnya kecil banget, segede rambut, ya. Jadi nggak sesuai. Jadi sebenarnya mereka bukan bikin buat 60, tapi mereka bikin mungkin buat 30, tapi awal nyalanya gue kasih gede dulu supaya orang, wih, yakin beli gitu loh. Padahal kalau sudah nyala dia akan turun, ngedrop, gitu ya. Kenapa bisa ngedrop ya? Itu karena untuk awalnya aja. Karena orang ngetes watt kan cuman 1 menit di awal. Bener nggak? 5 menit di awal Anda, 5 menit di belakangan Anda tidak ngetes. Padahal dia turun ngedrop. Gitu ya. Nah, yang beginian ini real. Ya, saya berani jamin real. Real tidak ngedrop. Ya. Syarat bola bagus, watt dan luxnya gede. Ya. Gedenya maksudnya adalah bukannya ada yang membantah saya, Pak, kita pasang LED kan supaya hemat listrik. Iya betul, ini hemat listrik, Bro. Ini udah 30 watt, bolam asli 55 watt, jadi sudah hemat 25 watt. Tapi kita harus mencari watt yang luxnya gede. Kenapa? Karena kan kita butuh terang. Ya, kedua harus stabil. Banyak LED yang awalnya doang gede 60 watt, diukur selanjutnya cuma 40 watt, ya. Ketiga, adjustable ini terpenuhi, ya, adjustable untuk mencari fokus, devalute-nya adalah dorong maju dan vertikal. Keempat, serviceable, iya. Kelima, bayangan gelap kecil. Nah, kita akan uji bayangan gelapnya, ya, kita tunjukkan. Makin gede bayangan gelap makin rugi, makin gelapnya bayangan gelapnya juga makin rugi. Jadi harus seterang mungkin dan sekecil mungkin. Nah, ini kecil, Bro. Ya, kecil dan tidak terlalu gelap, ya. Tuh, gelapnya cuma sedikit. Ya, kenapa kita perlu bayangan gelapnya yang kecil? Karena LED ini, kenapa saya ngomong tadi harus vertikal dorong maju, ya. Saya jelaskan ulang nih, saya sudah berkali-kali menjelaskan, ya. Kenapa harus dipasang vertikal dan dorong maju? Vertikal, ya. Vertikal ini itu adalah vertikalnya ini. Vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Jadi ini adalah sejajar. Ini vertikal, ini harus vertikal juga. Ya, bukannya vertikalnya ini begini, ini begini, enggak. Jadi vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Ya, kelihatan nggak di video? Jadi vertikalnya ini adalah vertikalnya ini, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang LED harus dipasang vertikal? Karena ini tipe sorotan samping. Untuk di proyektor atau di mobil apapun, reflektor, ya, tipe H11 adalah sorotan samping, bukan sorotan atas bawah. Nah, sorotan samping atas bawah, ya, di mana-mana, ya, bol proyektor kalau rusak bagian atas, reflektor mobil rusak bagian atas, nggak ada reflektor rusak bagian samping. Jadi reflektor bagian atas ini, mangkoknya ini sebagai bagian yang paling penting. Nah, bagian yang paling penting ini tidak boleh ketemu yang gelap, harus ketemu yang terang. Ya, makanya di sini adalah proyektor, ini top itu di atas. Jadi reflektor bol ini, mangkok ini penting nih, bagian atas nih yang saya gambarin, yang saya coret-coret ini penting. Nah, bagian sini tidak boleh ketemu bayangan gelap. Karena ini dipasangnya adalah vertikal, begini pasang LED-nya di dalam. Kalau dilihat dari belakang dia vertikal begini. Masangnya bukan horizontal begini, ya, tapi vertikal begini. Jadi si LED ini akan menyorot ke kiri dan ke kanan. Ke atasnya kan ketemu besi ini. Nah, besi ini kalau bayangan gelapnya gede, jadi di tengah ini ketemunya gelap. Nah, efeknya apa? Sinarnya ke jalan kurang padat, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, kurang padat, ya. Karena saya juga sudah nyoba, Bro. Saya sudah nyoba bagaimana saya cara nyobanya. Kalau Anda yang demen ngoprek, ya, nih, Anda pakai solasi kertas, Anda tutupin ini nih. Anda bikin lebarnya misalnya 2 cm, Anda pasang di sini, terus Anda pasangin. Jadi ke atasnya nutup sekali. Bener, bayangan gelapnya hilang, Bro. Karena bayangan gelapnya gede, padat di tengahnya hilang. Gitu ya. Nah, makanya kenapa ada syarat kelima soal bayangan gelap. Kita bikin syarat bukan yang asal ngomong.
Ya, bayangan gelap itu bukan asal ngomong loh, karena ada ujinya. Nah, 6, tidak storing. Juga sudah diuji, ini tidak storing, tidak mengganggu ke radio. Buat Anda yang demen nonton radio, buat Anda denger radio. Buat Anda yang demen nonton TV juga tidak ganggu ke videonya. Ya, ada LED yang mengganggu ke videonya. Ya, ini tidak storing, saya jamin. Ya, tidak storing ke radio, apalagi ke komponen elektronik lainnya seperti throttle body Anda atau sensor-sensor lain gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba deh, daripada saya dibilang ngomong doang, kita akan coba praktekin ya bagaimana kondisi kalau sorotan samping ya. Sorotan samping itu kalau Anda masang kan tegak lurus begini. Nah, kita coba sorotan samping hasil outputnya bagaimana kalau di proyektor. Di reflektor pun sama ya, harus sorotan samping. Karena tipe H11 itu harus sorotan samping ya. Sorotan atas bawah nggak bisa. Kalau Anda mau tipe sorotan atas bawah, Anda harus cari LED yang ini garis tengahnya di sini ya. Jadi jangan tengah-tengah begini, tapi LED-nya turun sedikit. Dia harus LED-nya di bawah titik fokus untuk tipe sorotan atas bawah. Ya, kalau untuk tipe sorotan samping di titik tengah ya. Makanya kenapa saya bilang ini, saya gambarin nih. Bagian atas ini adalah bagian yang penting. Kalau bayangannya gelapnya gede, bagian atas ini akan ketemu gelap. Gelap itu jadi merugikan Anda outputnya ya. Jadi Anda harus cari LED yang bayangan gelapnya sekecil mungkin. Ya, kita coba nyalakan dan kita akan coba buktikan ya. Ini adalah vertikal dorong maju. Vertikal dorong maju ya, seperti ini hasil outputnya. Nah, kita coba dia di horizontal. Kita akan coba di horizontal. Nah, ini horizontal nih, kelihatan nggak di video ya? Nah, kalau di horizontal begitu hasil sinarnya, jelek dong. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau dipasangnya horizontal? Nggak bisa, bro. Ya, mau reflektor apapun, mau proyektor atau mau reflektor untuk tipe H11, H7, HB3, HIR2, nggak bisa, bro, untuk atas bawah gitu ya. D2S, D4S juga nggak bisa. Jadi harus menyamping. Tuh, menyamping bagus ya, vertikal. Nah, ini LED bisa ditarik mundur sebagai syarat LED bagus, adjustable. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, ini adjustable itu maksudnya ya ini bisa diputar tuh. Anda bisa mencari ya. Anda bisa tarik mundur. Nah, kalau tarik mundur ini lebih gede. Lebih dekat ke bumper. Tapi kalau Anda dorong maju nih, dia akan lebih memfokus ke depan gitu ya. Makanya syarat ketiga juga harus terpenuhi. Dan kita punya buktinya, pembuktian bahwa syarat ketiga itu ada buktinya ya. Adjustable lebih bagus dibandingkan fix ya. LED yang adjustable itu maksudnya adalah ini bisa diputar 360 derajat. Anda bisa taruh kabelnya ke bawah, Anda bisa taruh kabelnya ke atas ya. Bukannya artinya saya putar begini LED lain bisa diputar, enggak. Kan karena ini kan kalau udah dipasang kan ini kan duduk diem nih soket ini. Nah, jadi ini bisa dipasang di ininya di atas dan ininya atau di bawah. Jadi ini bisa diputar 360 derajat ya. Maju dan mundur, makanya enak sekali ya LED ini. Jadi ini diorder untuk Innova Reborn ya. Memang level wattnya dia cuma di 30. Saya juga sedang mencari yang 50 watt tapi harus stabil gitu loh ya. Dan bisa serviceable, lebih enak bro. Karena kenapa? Chip ini ya, banyak LED di pasaran itu penyakitnya apa? Meredup, mati, rusak. Ya, kenapa? Karena panas. Ya, di ruangan mesin panas. Indonesia di mana-mana macet, bro. Macet, mobil jalan pelan, anginnya kan kecil. Jadi ruangan mesin itu tidak terdinginkan maksimum. Makanya kenapa mobil ada radiator fan, ada fan AC. Coba mobil Anda, radiator fan-nya rusak. Overheat, ya. Overheat. Makanya di Indonesia ini macet dan negaranya negara tropis ya, butuh pendinginan. Nah, LED itu sebenarnya musuhnya adalah panas ya. Makanya banyak kenapa LED ngedrop, panas ya, panas. Makanya banyak LED rusak, kenapa? Panas. Tapi kalau Anda tinggalnya di dataran tinggi, misalnya di Malang, di Brastagi, di Bedugul yang memang suhu udaranya rata-rata 20-22, itu sebenarnya LED pasti lebih awet di daerah itu ya. Tapi kalau kayak di Jakarta kan mungkin minus 1-2 meter dari permukaan laut ya, lebih panas lagi ya.
suhu apa mendidih air juga mungkin bukan bukan 100 derajat nih di Jakarta nih, mungkin 105 110 kali ya, karena atmosfernya kan lebih tinggi. Mungkin kalau Anda di Bandung, kayak babe saya orang Bandung, dia bilang katanya di Bandung 95 derajat air mendidih ya. Kalau di Jakarta mungkin dulu 100 derajat karena satu atmosfer, tapi kan Jakarta katanya udah di bawah permukaan laut, jadi mungkin mungkin mau untuk mendidihkan air mungkin 105 kali sekarang ya. Saya nggak tahu juga tuh, mungkin di daerah Gunung Sari, Pademangan, Kemayoran kan daerahnya itu tanahnya turun ya, jadi minus, mungkin udah minus 1 meter kali sekarang di bawah permukaan laut ya. Saya nggak tahu sih, ini saya sih cuman ngomong aja, cuman mesti dicek ke badan yang berwenang soal itu ya. Berapa sih tekanan udara di Jakarta ya, mestinya sih 1 atm ya, karena 0 permukaan laut, tapi nggak tahu ya, karena turun terus tanahnya jadi cenderung panas ya. LED itu kalah di panas ya, levelnya 29, sekian tadi saya lihat ya, 30 watt untuk Innova Reborn. Untuk pemasangan kalau nggak paham kontak saya ya. Ini untuk expander ya, terima kasih Bapak sudah order expander ya. Fog lampnya saya rekomendasikan GL3 ya, GL3 3 warna. Ini bohlam juga sudah banyak saya review ya. Ini sebagai bohlam 3 warna paling terang, pendinginannya double cooper ya, full adjustable, maju mundur putar, jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip kuningnya di atas, tinggal dibalik saja ya, tinggal dibalik saja bisa ya. Apa efeknya kalau kuningnya, chipnya di bawah, sinar kuningnya di bawah, sorotannya akan lebih jauh. Kalau putihnya yang di bawah, sorotan sinarnya akan lebih jauh warna putihnya ya. Devalutnya adalah kuning di bawah, bebas sebenarnya, makanya ini enak sekali on the spot ya nyetingnya. Levelnya 30 watt, 3400 sampai 3600 lux. Warna putihnya bisa nyala sendiri, kuningnya bisa nyala sendiri, bisa nyala dua-duanya chipnya ya. Pada saat putihnya nyalanya seperti itu, pada saat kuningnya nyalanya seperti itu, pada saat dua buah chip ini nyala akan lebih terang. Jadi pertanyaannya, ada orang bertanya, Pak, buat apa sih bisa berubah warna begitu? Putihnya itu dipakai pada saat jalan biasa, kuningnya itu dipakai saat hujan atau kabut. Pas pada saat hujan atau Anda ketemu kabut ke dataran tinggi. Putih kuningnya dipakai kapan? Kalau Anda ketemu jalan benar-benar gelap, jadi nyalakan dua buah chipnya, jadi akan lebih terang. 3600 lux. Putihnya itu sekitar 3400-an, kuningnya sekitar 3500-an, putih kuningnya 3600-an kalau nggak salah. Ya, Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya. Jadi ini sebagai salah satu yang terbaik, dan kalau menurut saya sih paling baik. Cuma kalau saya bilang paling baik, egois juga. Tapi saya belum pernah menemukan, sampai sekarang belum menemukan ya, yang lebih terang dari dia. Chipnya sudah chip dempet, bukan chip biasa yang di solder dempet. Ya, chipnya asli chip dempet. Pendinginan double cooper, bukan single cooper yang tipe H11, H16, H8, H9. Pemasangan tinggal PNP, ini juga sudah dirajut ya, driverless, jadi enak sekali, tinggal colok saja. Heatsinknya juga lumayan besar, kipasnya juga kenceng, nggak perlu takut mentok lah, saya jamin nggak mentok untuk expander ya. Untuk mobil lain R3, Mazda 2 yang tempatnya sempit-sempit juga nggak mentok, tinggal pasang aja, tinggal PNP ya. Putih kuningnya ya. Jadi cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan switch lampunya ya. Putih kuning ya, 3 warna. Jangan lupa masang pun harus vertikal ya, vertikal tegak lurus. Anda bisa memilih chip kuningnya di bawah atau chip putihnya yang di bawah. Kuning ya, 3 warna. Pendinginan double cooper PCB, dan ini yang penting tidak storing bro. Banyak LED yang storing ya terhadap radio, jadi ini tidak storing, dijamin, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk headlampnya ya, expander Cree XHP 50 second generation, saya juga tadi sudah mereview ya, 30 watt juga levelnya, mempunyai 2 fokus. Cut off ininya sudah saya kalibrasi, nanti kita akan cek ulang ya. Kita juga akan mengukur titik fokusnya ya. Banyak ya
jualan di online deskripsi bagus-bagus ya, sampai dikasih gambar, vokal lengthnya 1:1. Ya itu kan cuma deskripsi, kenyataannya belum tentu sama loh bro ya. Namanya barang produksi massal, kita harus cek ulang bro ya. Makanya kenapa nanti ada yang bagian saya papas ya, dudukan ininya dipapas, kita gerinda dikit karena oh ternyata LED-nya kurang maju ya. Jadi istilahnya quality control ulang ya. Makanya kenapa saya bilang nanti dikalibrasi, nanti kita settingin. Sebenarnya ada tujuannya gitu ya, karena ini jujur ngomong apa adanya, ini adalah produk buatan Cungko ya. Mereka sekali bikin mungkin 1000-2000 orang ngecekin juga bosen. Nah makanya saya sebagai sebelum dijual kita quality control ulang gitu ya. Nah soal penyetingan kalibrasi sendiri Anda bisa, ini bisa disetting arah jam 11 arah jam 12 bisa diputar, jadi syarat ketiga terpenuhi ya. Buat Anda yang mau mencari bohlam yang ada cut off-nya, inilah ada cut off-nya. Kenapa? Karena ini cut off-nya benar-benar menyerupai bohlam halogen, payungnya berupa halogen, bukan seperti CNC. Banyak ya LED yang payungnya merupa bodinya jadi satu CNC. Nah itu outputnya kalah bagus dengan ini cut off-nya. Saya sih ngomong apa adanya, cuma kadang-kadang ada orang yang merasa, wah pak kurang pak, ini masih bagusan halogen. Ya iyalah, halogen pasti cut off bagus. Karena kenapa? Reflektor mobil Anda diciptakan buat halogen. Kita mengganti LED artinya hanya mengkonversi. Kita mengganti HID hanya mengkonversi. Pasti kalau Anda mau cut off bagus ya halogen, karena dia diciptakan buat halogen. Sama seperti proyektor HID D2S. Anda pakai LED, hasilnya nggak bakal bisa bagus sebagus Anda pakai HID. Karena memang itu didesainnya buat itu gitu loh. Jadi sama seperti mobil Anda sudah didesain menggunakan transmisi manual. Terus zaman sekarang Jakarta macet. Nah, terus Anda beli gearbox matic. Nah, dipasangin matic. Ya tentu nggak sebagus Anda beli mobil matic. Ya, intinya seperti itu. Ya, jadi namanya mengkonversi ya. Kalau Anda mengkonversi ya Anda harus bisa terima kekurangannya dan Anda harus bisa menerima juga kelebihannya, seperti itu. Ya, saya sih berharap ini cut off-nya sih memuaskan gitu ya, karena saya juga pakai sendiri di expander. Cut off itu penting ya, jadi jangan sampai kita beli LED kita enak tapi menyilaukan orang lain ya. Bayangan gelap ini juga kecil ya, nggak besar dan tidak terlalu gelap ya. Pemasangan juga tinggal PNP, driverless ya, tinggal pasang aja. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, kok saya beli lampu LED high beamnya nggak tinggi? Nah ini tinggi Pak ya, sesuai lah ya. Memang dia chipnya bergantian, tidak bisa nyala sempurna, bukan sempurna, nggak bisa nyala 4 chip pada saat high beam ya. Memang dia bergantian ya, bergantian. Jadi low beam itu yang bagian depan, pada saat high beam dia pindah ke belakang ya. Tipe sorotan samping. Tipe sorotan samping itu ya, reflektor bagian atas kalau ketemu bayangan gelap terlalu besar juga nanti outputnya nggak bisa padat. Nah makanya ini butuh bayangan gelap yang kecil. LED ini bayangan gelapnya kecil bro, tidak terlalu gelap, masih ada terangnya ya, seperti itu ya. Banyak LED yang di luaran bayangan gelapnya gelap sekali, banyak ya. Kalau ini nggak terlalu gelap ya. Kenapa? Karena dia didukung oleh chip yang ada lensanya. Chip ini ada lensanya, jadi dia nongol ke hidungnya, ini masih oke ya. Oke, saya rasa cukup, kita akan segera kirim ya. Kondisi hujan, saya juga sambil menunggu yang mau datang pasang ya. Saya iklan dulu. Buat Anda yang mau order ya, silakan ke Bukalapak, username-nya Juragan Lampu. Shopee, reseller saya yang megang F3 Moto Lighting. Tokopedia, Anda bisa order di Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jadi video ini ditujukan buat Anda yang mau beli LED, yang bingung ya, karena Anda scroll dari atas ke bawah di online shop, di marketplace ya, bingung kan? Spesifikasi mang semua orang nulis bagus-bagus bro, nggak ada nulis yang jelek-jelek ya. Nggak ada orang yang nulis jelek-jelek, semua bagus-bagus. Tapi kita dari syarat 6 bagus itu kita bisa buktikan bahwa mana yang bagus, dan kita punya bukti ujinya gitu ya. Bukti ujinya di mana? Ya Anda bisa lihat review-review saya sebelumnya. Kita ada bukti uji. Kalau Anda mau kita kasih linknya bukti uji, silakan WhatsApp saya, kita kasih lihat.
Semua terbuka di YouTube apa adanya gitu ya. Jadi tes saya terbuka di YouTube apa adanya. Semua saya share, saya umbar ya. Jadi buat Anda yang ragu dengan saya, kadang-kadang kita sudah umbar begitu masih aja ada orang seperti Intel, kita ditanya ini, tanya itu. Kalau Anda percaya Anda beli, kalau Anda nggak percaya nggak usah beli ya. Seperti begitu. Dan kadang-kadang juga saya suka nggak mau menjawab, kadang-kadang eh, mereka bukan customer tapi mereka pedagang. Jadi mohon maaf kadang-kadang pertanyaannya seperti Intel ya, kita juga males jawabnya ya, seperti itu. Karena semua sudah open di YouTube, Anda bisa nonton kok ya. Saya rasa cukup. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan saya, kadang-kadang orang bilang saya galak, padahal saya tidak galak. Saya ngomong apa adanya, belak-belakan to the point. Saya orangnya seperti itu. Anda mau ketemu saya di Jalan Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat, boleh, silakan ya. Terima kasih. Selamat siang ya, kita lanjut. Jadi ini orderan yang masuk lagi melalui Bukalapak ya, untuk mobil Timor. Timor itu dulu mobil nasional ya, di zaman Orde Baru, cuman sekarang katanya mobil nasional mau SMK ya, katanya, tapi nggak jadi ya. Oke, ini untuk mobil Timor. Saya rekomendasikan tipe ini, 3 warna, hujan, kabut, segala macem bisa tembus gitu ya. Memang LED 3 warna ini kalau soal cut off kalah dengan yang versi single chip. Kenapa? Karena dia chipnya ada 2 ya. Jadi kalau Anda mau mencari yang cut off-nya benar-benar rapi, benar-benar cakep, memang tipe ini agak kurang. Tapi dari sisi lain ini mempunyai kelebihan ya. Kelebihannya satu, ya dia bisa berubah warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning, ya itu aja. Jadi makanya ada plus dan minus ya. Seperti sering saya sebutkan, bohlam itu watt dan luxnya harus gede ya, stabil. Ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima bayangan gelap. Ini bohlam begini nggak bisa diservis bro ya, rusak buang. Semua tipe yang chipnya begini rusak buang, mau merek Philips, mau Osram, mau merek apapun. Kalau chipnya tipe chip PP, CSP, chip size package, CES ya, semua nggak bisa ya, nggak bisa servis, rusak buang. Kecuali ada spare partnya. Ada spare partnya juga kita mau menyoldernya susah karena chipnya PP sekali ya. Karena pabrikan itu menyolder bukan menggunakan tangan tapi menggunakan komputer robot ya, robot. Jadi kalau pakai pinset rusak itu chipnya ya. Pinsetnya melejit. Pinset tahu dong pinset ya. Wah, pinset saya jatuh ke bawah. Pinset tahu dong capitan ya. Capitan itu kan mesti capitan khusus ya. Kadang-kadang kalau pabrikan dia robot bukan pakai pinset ya, dia pakai suction ya. Jadi kita kecil-kecil pipih begini susah ya, dipanasin dipegang pakai pinset robek chipnya ya, dainya robek. Jadi nggak bisa diservis ya, rusak buang. Soal storing saya jamin tidak storing ya. Banyak orang yang mengeluh ya, lampunya mobilnya nggak kelihatan, tapi ada baiknya ya. Saran saya nih sedikit tips ya, kita manusia ya harus ngecek satu yang namanya gula darah ya. Gula darah ini mempengaruhi penglihatan mata loh ya. Jadi saya sedikit bagikan tips kesehatan ya, tapi saya bukan dokter jadi saya juga nggak bisa ngomong banyak, tapi kita harus cek namanya gula darah ya. Gula darah tinggi mempengaruhi penglihatan loh, burem satu. Kedua, buat yang sudah berumur, agak berumur ya, cek ke dokter mata. Kalau saya ceknya ke Aini atau ke Jakarta Eye Center ya kalau di Jakarta, tapi saya nggak tahu di daerah lain. Cek katarak ya. Jadi katarak itu semacam, jadi lensa kita itu ada selaput ya. Jadi kalau kayak di proyektor tuh lensanya itu ada kotoran lah istilahnya ya. Jadi kita harus ngecek tuh. Satu, gula darah. Gula darah bisa mempengaruhi penglihatan. Saya nggak tahu gimana rumusnya atau gimana bisa mempengaruhi itu. Kalau kedua, katarak, biasanya orang jangan sering jemur-jemuran ya, jangan sering panas-panasan di
tempat terbuka. Kalau bisa pakai kacamata hitam atau pakai topi, menghindari katarak. Jadi katarak itu sama seperti lampu mobil yang sering kejemur tuh butek kuning ya. Zaman sekarang katanya bisa dipoles, di nano coating jadi kinclong lagi. Nah, kalau mata manusia harus diganti tuh lensanya jadi clear lens ya, istilahnya begitu. Ketiga, cek tekanan bola mata. Jadi kalau orang cek darah tinggi kan pakai alat di sini ya, di pompa itu ya. Nah, ada yang namanya cek tekanan bola mata. Tekanan bola mata nggak boleh tinggi, kalau nggak salah 20 nilainya harus di bawah 20 ya. 22 tinggi, 24 tinggi. Nah, tekanan bola mata kenapa? Karena saya dulu pernah juga mengalami itu ya, tekanan bola mata tinggi itu. Jadi bola kan harusnya bulat, tekanannya tinggi, jadi dia agak mencembung, jadi lensanya, kelengkungan lensanya jadi berubah menjadi agak lonjong, jadi bisa silinder segala macam. Jadi tips ya untuk saya bagikan ya, jadi nggak ada salahnya yang masih menganggap sudah upgrade lampu masih belum terang ya, cek gula darah, cek katarak, cek tekanan bola mata ya. Tekanan bola mata itu kalau tinggi bisa menyebabkan glaukoma ya, jadi menyempit pandangan kita. Jadi itu saya rasa harus cek juga ya, karena ya itu untuk kesehatan ya. Saya nggak bisa banyak ngomong lebih, tapi ada baiknya dicek. Oke, kita bahas lagi mengenai lampu. Jadi satu, syarat bola bagus, watt dan luxnya gede. Tipe ini ya untuk saat ini yang paling gede wattnya 30 watt. Saya belum menemukan yang bisa di atas ini ya. Nah, 30 watt ini kita ukur ya berdasarkan alat ukur wattmeter. Jadi bukan berdasarkan tulisan belaka, bukan berdasarkan tulisan di dus ya. Karena segala macam tulisan di dus, tulisan di itu bisa dibikin. Anda mau tulis 50 watt juga bisa, Anda mau tulis 60 watt juga bisa, Anda mau tulis 10.000 lumens juga bisa. Ya, jadi levelnya ini adalah 30 watt, 3.400 atau 3.500 lux maksimum berdasarkan alat ukur. Saya ada buktinya, Anda silakan nonton di video YouTube saya sebelumnya. Ini karena sudah di order, kita review secara cepat saja ya. Dan kedua harus stabil. Jadi kita nyalakan setengah jam, kita nyalakan 1 jam, wattnya harus segitu, luxnya harus segitu. Kalau mau turun 1-2% boleh, tapi kalau sampai 2-30%, 50% itu namanya nggak stabil. Ketiga, soal adjustable. Adjustable ini ada hubungannya dengan bayangan gelap dan pembentukan cut off ya. Nah, LED ini bisa di adjust ya. Jadi syarat ketiga terpenuhi. Keempat, serviceable. Saya ngomong apa adanya, nggak bisa diservis, rusak, buang. Kelima, soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap di tipe ini memang gelap. Kenapa? Karena dia tipe chipnya chip mendem ya. Kalau yang tipe chip Cree, bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Kenapa? Karena chipnya ada lensa gitu ya. Tapi syarat kelima ini, bayangan gelap ini gelap, di tipe-tipe lain juga sama gelap gitu ya. Jadi belum ada yang bisa memberikan chipnya mungkin pakai chip Cree yang bisa dual color gitu, belum ada ya. Jadi mau nggak mau syarat ini ya Anda harus terima. Tapi memang tidak terpenuhi ya serviceable dengan soal bayangan gelap. Syarat keenam adalah storing. Soal storing, ini LED tidak storing bro, saya jamin tidak storing ya. Jadi tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Nah, tips cara pakai lampu LED itu bagaimana sih? Tips cara pasang dulu deh. Tips cara pasang ya, kalau H4 ya, sebenarnya begini. Banyak orang yang sudah tiba-tiba langsung masang, barang sampai ngebet pasang ya, wajar, pengen cepet-cepet dites. Nah, ada baiknya sebelum Anda ganti, Anda videokan dulu lampu mobil Anda. Lihat hasilnya bagaimana. Videokannya adalah Anda parkir depan tembok, kalau bisa warna putih bersih. Anda arahkan sinarnya ke depan tembok, lihat halogen mobil Anda bagaimana patternnya. Anda foto, oh yang sebelah kanan begini, oh yang sebelah kiri begini ya. Anda jadi sudah punya bukti otentik di handphone Anda. Nah, barang sampai Anda pasang LED-nya,
Nah, Anda bisa bandingkan, Anda foto lagi, bandingkan setelah diganti LED lebih terang nggak? Gitu, satu. Kedua, patternnya sama nggak seperti halogen? Ya, begitu cara mau membuktikan LED-nya bagus atau tidak. Jadi saya membagikan sedikit tips, ya. Sebelum Anda ganti bolamnya masih pakai halogen, Anda foto, simpen di handphone Anda, atau Anda videokan di jalan, simpen di handphone Anda. Setelah barang sampai, Anda fotokan hasil patternnya di depan tembok. Harus sama. Ya, harus sama. Makanya LED ini bisa di-adjust. Enak kan? Bisa diputar. Untuk mencari cut off supaya sama dengan halogen. Memang hasil ini tidak bisa sama 100% dengan halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari lampu mobil Anda bawaannya halogen, mengkonversi ke LED. Jadi hasilnya memang tidak bisa 100% sama. Tapi setidaknya mendekati. Kenapa harus mendekati? Karena kan reflektornya punya halogen, bukan punya LED. Gitu ya. Nah, makanya LED-nya itu harus mempunyai cut off. Cut off-nya itu seperti halogen mangkoknya. Anda lihat halogen Anda mangkoknya, ya, harus sama. Gitu ya. Harus sama. Jadi seperti replikanya. Jadi supaya outputnya sama. Seperti itu. Ya. Jadi tipsnya seperti itu. Ya, sebelum pasang fotokan dulu hasilnya. Jadi supaya Anda mempunyai perbandingan. Gitu loh. Jangan sudah dipasang LED-nya baru berkomentar, "Pak, kok begini, Pak, kok begitu." Padahal memang asli bawaan reflektornya. Gitu ya. Jadi ada baiknya Anda foto. Zaman sekarang sudah gampang kok. Handphone di mana-mana foto aja enak ya. Jadi Anda bisa mempelajari sendiri. Gitu ya. Nah, sesudah itu Anda pasang, tipsnya cara pakai bagaimana? Cara pakai, kalau nunggu di parkiran, kalau macet, matikan LED. Matikan. Kenapa? Mempengaruhi umur pakai. Segala sesuatu yang dinyalakan atau yang dipakai pasti akan menurun. Seperti ban mobil dipakai, ya dia akan botak. Nggak ada ban mobil dipakai nggak bakal botak. Sama, LED juga begitu. Dipakai pasti dia akan menurun. Ya, menurun. Sama seperti manusia, umur makin tua, ulang tahun dia tiup lilin tiap tahun, umurnya makin berkurang. Ya, itu hukum alam, nggak ada yang nggak begitu. Jadi saran saya, kalau berhenti nunggu orang di parkiran, lampu matiin. Macet berat di lampu merah di jalan, matikan. Anda jalan, nyalakan lagi, tak apa, seperti itu. Tujuannya kenapa? Supaya awet, gitu ya. Jadi paham ya, tipsnya udah saya bagikan. Jadi ikutilah supaya lifetime-nya panjang gitu. Rusak sih tidak, cuma kan cara pakai gitu ya. Kita membagikan tips cara pakai supaya LED-nya awet, bisa pakai 5 tahun gitu loh. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa masang ininya dulu. Ya, ininya dulu, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bolamnya. Jangan lupa kipas harus di belakang karet ya. Kipas harus di belakang karet ya. Jadi pasang dulu ininya, klipin, pasang karetnya. Karetnya ini LED tidak usah bobok-bobok karet. Karet tetap original. Kenapa karet harus original? Supaya nggak bocor ya. Jangan pasang LED yang karetnya dihajar sebenarnya ya. Tapi memang ada LED tertentu yang harus menghajar LED-nya, menghajar karetnya, mau nggak mau. Tapi kalau bisa Anda beli LED yang tanpa menghajar karet ya. Nah, ini sudah terpasang begini ya, baru bolamnya masuk. Nah, Anda harus memperhatikan, ini tangan saya agak sulit karena pakai handy plus. Jadi Anda harus perhatikan ini karet posisinya, heatsink ya. Ini kan kipas meniup heatsink, karetnya harus posisinya terbuka, jangan karetnya menutup sebenarnya begini. Nah, kalau begini lebih merugikan sebenarnya. Ya, seperti mobil Nissan Evalia tuh karetnya itu merugikan kalau pasang LED ya. Kenapa? Karena menutupi
menutupi itu. Jadi menutupi itu menghalangi angin. Nah, kalau menghalangi angin sebenarnya merugikan ya. Merugikan. Saya ngomong apa adanya to the point. Jadi kalau bisa setelah pasang karetnya tolong diperhatikan lagi ya. Jadi itu tipsnya dari saya. LED ini paling terang di kelasnya ya. Chipnya bisa menyalakan warna putihnya saja, bisa warna kuningnya saja, bisa kedua buah dinyalain. Jadi pada saat putih itu dipakai pada saat jalanan biasa ya, kuning dipakai pada saat hujan atau kabut, putih kuningnya dipakai pada saat jika Anda ingin penerangan lebih ekstra. Karena pada saat mode putih kuningnya itu adalah yang paling terang. Ya, maksimum sekitar 3.500 dan 3.600 kalau nggak salah luxnya. Itu di mode 2 warna putih kuning ya. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda tinggal matikan, nyalakan switch lampunya. Kalau tinggal soket ini tinggal colok tanpa perlu kabel-kabel set, tinggal colok aja ke soket bawaan ori. Anda ada kabel relay, bongkar aja. Karena kenapa? Aduh, bikin pusing menjelimet di ruangan mesin yang udah berantakan, ada kabel-kabel relay tambah berantakan, di kepala aki juga terlalu banyak ngumpul-ngumpul begitu ya. Kagak enak dilihat. Jadi mendingan colok aja ke soket bawaan ori, selesai. Sudah dirajut, driverless, tinggal colok ya. Soal cut off sebelum dikirim kita akan papas lagi sedikit. Ini devalutnya chip putih di bawah, jadi cut off chip putih akan lebih bagus dibandingkan kuningnya. Karena kuningnya di atas ini sudah sesuai. Kenapa? Karena kuning itu dipakai pada saat hujan dan kabut. Anda pada saat hujan dan kabut Anda butuh penglihatan yang blur ke depan gitu ya. Jadi makanya tidak perlu ada cut offan karena kita sendiri butuh ekstra penglihatan. Kenapa? Karena lagi ada hujan gitu ya, lagi ada kabut. Kalau putihnya perlu ada cut off, makanya dia disetting di bawah. Tapi kalau Anda ingin dibalik bisa. Ini dibuka, saya sudah demokan di video-video sebelumnya. Anda buka, tinggal diputar, itu bisa ya. Jadi ini customize. Jadi kalau buat Anda yang sudah beli, kalau nggak bisa Anda WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi supaya langsung kita tutorkan ya. Kalau di YouTube kan secara general aja, secara umum ya, seperti itu. Apalagi ya yang mau saya tambahkan, saya rasa cukup ya. Nah, banyak orang yang bertanya, Pak, jamin tembus hujan, Pak, jamin tembus kabut. Sebenarnya ini tembus karena ini kan ada kuning, ada putih kuningnya, bisa putih, jadi bisa berubah warna. Jadi sebenarnya sudah memenuhi syarat. Kalau untuk kabut itu pasti mesti lampu kuning. Kenapa? Karena spektrum cahayanya kuning itu bisa menembus butiran-butiran air, bisa menembus butiran-butiran uap ya, kabut gitu ya. Nah, kembali lagi juga ke kaca depan mobil Anda, ada jamur kaca atau tidak, atau wiper Anda bagus atau tidak ya, seperti itu. Dan tergantung juga hujannya, dan tergantung juga kesehatan mata Anda yang tadi saya bilang. Cek gula darah, cek apakah ada katarak, cek ketiga apakah ada penyakit namanya glukoma ya. Glukoma itu adalah tekanan matanya tinggi. Jadi kalau orang darah tinggi ngomongnya ya hipertensi, tapi di mata sendiri ada tekanannya. Anda ke dokter, mata Anda ditembak angin, berapa keluar angkanya? Atau mata Anda ditetesin obat, terus mata Anda akan jadi kebas, terus mata Anda dikeker pakai mikroskop, pakai lampu biru ya. Kenapa? Karena saya juga ngecek bro ya. Karena saya juga pakai kacamata terus terang. Kalau saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan karena silinder saya gede, minusnya juga gede gitu ya. Tapi saya sering ngecek, jadi saya tahu gitu ya. Saya bagikan share ke Anda. Gula darah tinggi juga mempengaruhi penglihatan ya. Katarak, jadi lensanya ada selaput. Ketiga soal tekanan ya. Kaca mobil paling gampang ya Anda poles ya, cuci yang bersih pakai sabun, dipoles pakai gelas coating, atau Anda nggak ngerti Anda bawa ke salon mobil, itu aja. Karet wiper juga jangan lupa, kalau udah karetnya udah keras ya, nyikatnya nggak bersih gitu loh. Jadi karetnya harus benar-benar lentur gitu ya. Jadi supaya bersih gitu ya. Yang paling menyebabkan nggak kelihatan sebenarnya jamur kaca. Diomonginnya jamur kaca, tapi sebenarnya itu bukan jamur ya, tapi adalah kotoran, asam ya, hasil pembakaran knalpot mobil, asam ya, sulfur nempel di kaca. Jadi itulah yang menyebabkan banyak bintik-bintik pada saat air
mau disikat jadi masih ada tapak. Nah, mata kita nggak bisa kelihatan. Ditambah lagi glare dari depan, pembiasan dari lampu mobil dari lawan arah ya. Seperti itu saya rasa cukup. Nanti saya kalibrasi ulang, segera kita kirim ya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, ini orderan yang masuk untuk Mitsubishi Mirage. Mitsubishi Mirage ini termasuk mobil kecil, dia hampir sama ya. Pola reflektornya sama dengan mobil Agya ya dari Toyota. Jadi pola reflektornya, kalau bentuknya memang bisa berbeda, tapi kita melihat pola reflektor. Karena saya sering mempelajari pola-pola reflektor tiap-tiap mobil karena untuk mempelajari hasil cut off, hasil output ya. Jadi kenapa saya rekomendasi tipe ini 1 watt dan luxnya gede. Gedenya dia cuma di level 30 watt. 3100 lux untuk versi 2021. Kedua harus stabil, ketiga adjustable ini terpenuhi ya, harus bisa diputar arah jam 11 jam 12. Syarat keempat serviceable terpenuhi. Kelima bayangan gelapnya harus kecil, makin kecil bayangan gelap makin tidak gelap makin bagus ya. Syarat keenam adalah tidak boleh storing, bolam ini tidak storing, jadi tidak perlu takut ya. Bolam ini tinggal pasang tanpa perlu kabel-kabel set ya. Syarat ketujuh nanti akan kita tambahkan soal pendinginan ya. Pendinginan kipas, bagaimana bagusnya pendinginan ya, berapa derajat, jika terkena panas responnya bagaimana, karena banyak LED di pasaran terkena panas ya itu ngedrop. Ini LED tidak ngedrop, tapi dia mempunyai karakter flicker, ngedip. Nah, kalau ngedip begitu artinya dia overheat. Bagaimana cara menanggulanginya? Anda matikan. Jalan, nyalakan. Dia akan normal. Nah, makanya karakter-karakter itu kita sedang mencari uji buktinya sebagai syarat ketujuh gitu ya. Karena banyak LED yang di luaran adalah dia ngedrop. Jadi awalnya gede 40 watt, nyala 10 menit dia langsung turun ke 30 misalnya, seperti itu. Jadi sebenarnya levelnya dia bukan di level 40 wattnya, tapi 30 misalnya. Karena untuk mengelabui cara orang ngetes pasti kan cuma 1 menit di awal ya. 1 menit di awal, tapi padahal runningnya rendah gitu wattnya gitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati kalau Anda beli LED yang seperti itu gitu ya. Karena banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak tahu itu karena tidak diuji gitu loh. Kalau ini kita uji, makanya kalau saya bilang ini stabil bro, stabil saya jamin ya, stabil. Cuman untuk syarat ketujuh kita masih mencari bukti ya, mencari uji, dicoba. Jadi dari 6 syarat yang saya sudah tentukan, jadi saya sudah mempunyai bukti. Jadi kalau Anda mau mengcounter saya siap jawabannya gitu ya. Jadi soal pendinginan ini penting, LED pendinginan itu penting, karena kalau LED tidak ada pendinginan atau pendinginannya buruk, lifetime-nya rendah ya, seperti itu. Nah, makanya syarat ketujuh soal pendinginan, walaupun dia overheat, lifetime-nya rendah, ini serviceable. Jadi balik lagi ke syarat 4, ini bisa diservis. Jadi makanya kita harus tentukan syarat LED bagus itu apa. Seperti Anda mau beli barang itu bagus, disebutkan oleh penjualnya bagus, tapi apa syarat bagusnya? Seperti tadi pagi istri saya minta beli dumbbell, barbel. Anda scroll di Shopee ya, dari atas sampai bawah banyak bos yang jual yang jual buat angkat beban itu. Yang murah ada, yang 15.000 ada, yang 25.000 ada, yang 30.000 ada. Kita ngomong yang 1 kilo. Tapi ada yang mahal bro, yang dari neopren ya atau apa. Jadi dari karet, jadi nggak licin, nggak slip kita pegang. Kita namanya ngangkat beban kan keringetan olahraga ya. Kalau bubble itu dari plastik aja licin bro. Nah, ada yang bahan dari neopren katanya ya. Nah, itu non slip. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kita harus mencari bukti. Oh, dia kenapa harganya mahal? Oh, ternyata bahan pembuatnya ya.
non slip. Nah, sama LED ini kenapa mahal? Kita harus buktikan syarat 6 syarat itu. Jadi Anda harus paham. Itu ya, ada harga, ada kualitas. Harganya segini, kita bisa buktikan syarat 6 syarat itu terpenuhi. Ditambah satu syarat yang sedang kita uji, gitu maksudnya ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mempedulikan syarat-syarat lain. Gue taunya wattnya mau gede gitu loh. Nah, banyak LED watt di luaran gede, cuman gedenya cuma di awal gitu ya. 5 menit kemudian turun 50%-nya, 30%-nya, seperti itu. Nah, tapi banyak netizen yang tidak paham, tidak tahu, pokoknya taunya oh wattnya gede gitu aja. Padahal kalau Anda jalan di mobil, Anda jalan kan pasti 1 jam, setengah jam, 1 jam lah Anda. Jakarta macet di mana-mana. Saya tinggal di Jelambar, kita ke CP, kita ke Central Park ya, kalau belum tahu, CP itu kalau dari rumah saya ke Central Park kira-kira 10 kilo lah. Ya, 10 kilo itu kalau malam minggu ya bisa jalan paling cepat 40 menit lah. Ya, kalau kalau trafficnya standar ya, tapi kalau mungkin kalau tengah malam kalau kosong mungkin 20 menitan nyampe. Tapi kalau malam minggu ya agak macet mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam ya, terutama di Jalan Latu Menten tuh rel kereta tuh, kalau Anda yang tinggal di Jakarta Anda tahu. Jadi minimal jalan 1 jam. Anda nyalakan berangkat dari rumah dia 30 watt 3100 lux ya, sampai di Central Park ya harus segitu juga. Gitu ya. Coba kalau Anda pakai LED yang ngedrop, jadi awal nyalanya terang, setelahnya meredup gitu ya. Jadi kurang terang. Jadi pilihlah LED yang stabil. Gitu ya. Cuman banyak orang cuma mau nanya yang wattnya gede itu aja, padahal ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Wattnya gede kalau nggak fokus juga nggak bagus, harus bisa di adjustable gitu ya. Bayangan gelap juga penting. Bayangan gelap LED ini kecil, karena kenapa bayangan gelapnya harus kecil dan tidak terlalu gelap ya, supaya outputnya bisa padat di jalan. Kalau nggak padat di output di jalan. Itu ya, saya rasa cukup, udah banyak saya review. Oke, terima kasih, akan segera kita kirim ya ke Bandung. Terima kasih. Oke, ini orderan sore ini ya. Ini untuk Bapak Heru Puji. Ini untuk mobil Toyota Sienta G atau tipe V ya. Saya sudah banyak bahas juga. Jadi ini akan kita cek nyala aja. Jadi saya juga mau review cepat. Sudah waktunya kirim ya. Oh, ini untuk Bapak Wimpy Sularso ya. Untuk Sienta tipe G. Terima kasih. Ini untuk Bapak Heru ya. Jadi kita cek saja fungsinya. Yang pasti adalah kita sudah kalibrasi ya. Putih, kuning, karena saya juga baru memasang mobil Yaris ya. Height-nya tetap warna putih ya. Saya ngomong apa adanya to the point, LED ini tidak boleh bermain high beam kasar. Kenapa? Karena dia akan terbaca error. Jadi dia akan shutdown. Karena kenapa? Karena kalau Anda high beamnya kasar ya, LED setrumnya belum masuk maksimum, Anda sudah lepas, tarik lagi, jadi setrumnya itu nggak stabil, bisa merusak LED. Keluhan itu saya sampaikan ke pabrik menjelaskan bahwa itu feature safety dari LED ini, jadi bukannya rusak gitu ya. Tapi kalau Anda terlanjur main kasar, nggak apa-apa, dia akan error, dia akan shutdown. Bapak matikan, nyalakan lagi, dia restart ulang normal kembali ya, seperti itu. Bayangan gelap memang dia agak besar, tapi cut off ininya lumayan bagus di kelasnya LED 3 warna ya. Putih, kuning ya. High beamnya tetap warna putih ya. Cut off juga oke. Jadi buat nyari yang LED 4300 pakailah LED ini, karena versi 4300-nya paling terang ya. Adjustable terpenuhi. Jangan lupa kalau masang ya, ininya dulu, selesai ininya dipasang, pasang klipnya, pasang karetnya, baru bohlamnya. Jadi jangan lupa kipas di belakang bohlam ya. Nah, ini yang untuk H11 Sienta sudah sering saya bahas ya. Proyektor, kalau untuk proyektor itu harus vertikal tegak lurus ya. Vertikal tegak lurus. Kenapa? Karena kita butuh tegak lurus itu, jadi dia benar-benar di center, jadi merata gitu ya. Tapi Anda bisa juga setting ke kiri ke kanan untuk mencari fokusnya ya. Bayangan gelap ini LED kecil ya, tidak gelap dan tidak besar, cocok ya untuk di bagian atas. Seperti tadi pagi saya sudah jelaskan, jadi saya hanya mengulang, tapi intinya adalah kita harus mengecek barangnya sebelum dikirim.
Barang sampai, untuk pemasangan kalau bingung silakan WhatsApp saya ya, 29,8 30 watt ya, real. Jadi syarat bolong bagus, watt dan luxnya harus besar. Sudah besar tidak boleh ngedrop. Ingat itu. Adjustable itu penting ya. LED harus adjustable. Kalau nggak adjustable susah untuk mencari fokus ya. Oke, saya rasa cukup ya, akan segera kita kirim. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu.